warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Alfatul Fadila Zafira dengan NIM 0402 1182 429012 dari kelas reguler A Keperawatan 2024 dengan dosen pengampu Ibu Caroline Agisti, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan dalam mata kuliah Keterampilan Keperawatan Paliatif. Di sini saya berperan sebagai nurse dan juga untuk pasien saya Jan Sudrajat dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Harim Fatah Palembang. Pada hari ini, saya akan membuat video mengenai screening pengkajian paliatif mengenai kelelahan, dyspnea, anoreksia, nausea, vomiting, dan juga konstipasi. Selamat menyaksikan. One day, seorang laki-laki berusia 24 tahun dirawat di ruang Rambang 2.2 dengan penyakit dalam dengan diagnosis penyakit kronis stadium lanjut dan saat ini sedang menjalani terapi pengobatan jangka panjang. Pasien dirawat dengan tujuan utama perawatan paliatif yaitu untuk mengurangi keluhan fisik dan meningkatkan kenyamanan serta kualitas hidup pasien. Selama beberapa minggu terakhir, Tuan D ini mengeluhkan kelelahan berat yang dirasakan hampir sepanjang hari. Rasa lelah tidak membaik meskipun pasien telah beristirahat, bahkan sejak bangun tidur tubuh sudah terasa lemas. Aktivitas ringan seperti jalan, mandi, dan makan itu membuat pasien cepat merasa capek sehingga pasien menjadi kurang bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu juga, pasien mengalami sesak nafas yang sering muncul saat melakukan aktivitas ringan maupun pada malam hari. Sesak napas berlangsung sekitar 10-15 menit dan kadang memaksa pasien untuk menghentikan aktivitas dan beristirahat. Pasien telah mendapatkan terapi obat dan oksigen, namun keluhannya sesak napas masih dirasakan dengan intensitas sedang dengan skala 7 dari 10, disertai rasa pusing. Dan juga dari aspek nutrisi, pasien mengalami penurunan nafsu makan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Pasien mengeluhkan makanan terasa hambar, cepat merasa kenyang, serta sering merasa mual, terutama setelah makan. Keluhan mual dirasakan hampir setiap hari dan semakin berat sejak pasien menjalani pengobatan. Dalam 1 minggu terakhir, pasien juga mengalami muntah sebanyak 1 hingga 2 kali dalam sehari pada waktu tertentu, terutama setelah makan, yang menyebabkan tubuh pasien tersebut semakin lemas dan juga memperburuk kondisi pasien. Hasil pengkajian menunjukkan bahwasannya pola eliminasi pasien juga masih dalam batas normal. Pasien buang air besar secara teratur 1 kali sehari tanpa keluhan konstipasi, nyeri ataupun rasa tidak tuntas. Berdasarkan kondisi tersebut, pasien membutuhkan perawatan paliatif yang komprehensif dan yang berfokus pada pengolahan gejala fisik seperti kelelahan, sesak napas, mual, muntah, dan juga gangguan nutrisi serta dukungan psikologis dan komunikasi terapeutik guna untuk meningkatkan kenyamanan dan juga kualitas hidup pasien selama menjalani perawatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Terima kasih sebentar Bapak untuk berbincang masalah kesehatan Bapak. Boleh Nas? Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi Nas. Perkenalkan, saya Nurse Alfatul Fadila Zafira yang bertugas di ruang Rambang 2.2 ini Bapak. Sebelumnya bolehkah saya untuk mengecek dulu identitas Bapak untuk menyamakan dengan medis Bapak. Nanti Bapak boleh sebutkan nama dan juga tanggal lahir Bapak ya Pak. Boleh tolong disebutkan Bapak nama dan juga tanggal lahirnya? Ya, namanya Jan Sudrajat. Baik. Tanggal lahir 1 Januari tahun 2002. Baik, berarti benar ya Pak, ini dengan Bapak Jan Sudrajat dengan tanggal lahir 1 Januari 2002 ya Pak. Ya. Nah baik, pada hari ini saya akan melakukan perawatan yang dimana pemeriksaan yaitu dengan menanyakan keadaan atau beberapa keluhan yang Bapak alami pada saat ini Bapak, dengan tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kondisi yang dan juga tingkat kenyamanan Bapak seperti kelelahan, sesak nafas, nafsu makan, mual, dan juga muntah, sehingga kami dapat memberikan atau merencanakan perawatan yang tepat untuk membuat Bapak merasa nyaman. Untuk pemeriksaan ini dilakukan sekitar 15-20 menit Bapak. Untuk tempatnya itu di ruangan ini Bapak. Nah, nanti informasi ini akan kami sampaikan dan juga akan kami rahasiakan dan hanya untuk digunakan untuk keperluan perawatan saja ya Pak. Jika nanti selama pemeriksaan Bapak merasa lelah ataupun tidak nyaman, silakan beritahu saya dan kita bisa
untuk berhenti sejenak Bapak. Nah, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ini? Bersedia nurse. Baik. Jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak? Tidak ada. Baik. Kita langsung mulai ke pemeriksaan saja ya Pak. Baik, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan yang menanyakan tentang kelelahan Bapak. Nah, akhir-akhir ini Bapak sering merasa kelelahan Bapak? Kelelahan tidak Pak yang Bapak rasakan? Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa yang menyebabkan Bapak itu merasa kelelahan? Iya nurse, kami memang belakangan ini merasa memang lebih lelah. Ini ada faktor dari fisik dan juga pengobatan yang sedang saya jalani, karena ya, secara orang sudah tua, sudah banyak ya, jadinya fisik kami tidak seperti dulu, dan sekarang bahkan untuk aktivitas yang ringan saja kami sudah capean. Baik Pak, jadi rasa lelah ini yang Bapak alami itu berkaitan dengan kondisi penyakit Bapak ya Pak, dan juga pengobatan yang sedang Bapak jalani ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu ya Pak, sejak kapan lelah tersebut mulai Bapak rasakan Pak? Sudah beberapa minggu ini sudah mulai lelah itu. Jadi memang lagi ada penyakitnya, kemudian fisiknya batin menurun kan, terutama juga ada pengobatan. Jadi beberapa minggu ini sudah sering lelah, bahkan untuk sekedar jalan saja lelah itu. Baik Pak, jadi apakah rasa lelah saat ini dirasakan terus-menerus Bapak? Atau sepanjang hari Pak? Atau muncul pada waktu tertentu saja Pak untuk kelelahan ini Pak? Ya itu sepanjang hari mas, cuman lebih parahnya lagi misalnya ketika habis melakukan pekerjaan yang walaupun itu kerjaan yang ringan mas, memang sepanjang hari terasa lelah mas. Ya, baik Pak. Kira-kira Pak, lelah yang Bapak alami itu seperti apa yang Bapak rasakan? Ya lemas, kayak misalnya baru bangun tidur saja kami sudah kelelahan, bahkan ya untuk berjalan, untuk mandi ataupun aktivitas yang biasa kita lakukan itu sudah lelah, sudah lemas. Selain itu ada lagi nggak Pak yang kira-kira Bapak rasakan? Ya selain kelelahan ya, iya, bagian dari situ nurse, bagian dari lelah itu. Nah, berarti meskipun aktivitasnya ringan, tubuh Bapak ini sudah merasa sangat lemah ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang biasanya Bapak lakukan ketika rasa lelah itu muncul Pak? Biasanya kami beristirahat sebentar, setidaknya untuk mengambil istirahat dan dari melakukan aktivitas, dan setidaknya itu menyediakan Aktivitas yang Bapak lakukan tadi ya Pak ya. Baik Pak, jadi meskipun sudah beristirahat, rasa lelah ini masih tetap ada ya Pak? Ya, masih tetap ada walaupun sudah dikasih istirahat, tapi ya adanya rasa lelah itu sudah tidak setinggi sebelum istirahat, sudah menurun, tapi tetap masih ada rasa lelah itu. Baik Pak ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang keluhan sesak napas yang Bapak rasakan Pak. Nah, kira-kira untuk sesak napas sendiri kapan Pak biasanya sesak napas itu muncul, dan juga berapa lama berlangsung, dan juga seberapa sering terjadinya sesak napas ini Pak yang Bapak rasakan? Ya. Kalau sesak napas nurse itu seringnya kalau pagi atau siang itu habis aktivitas. Nah, juga sama malam hari nurse. Nah, kalau untuk durasinya itu bisa 10 sampai 15 menit kurang lebih segitu. Nah, kalau untuk frekuensinya lumayan sering nurse, jadi berapa minggu sekali, seminggu berapa kali sudah sering. Kira-kira Pak, untuk sesak napas ini, apakah sesak napas ini membuat Bapak itu harus berhenti aktivitas atau terbangun dari tidur? Iya nurse, jadi kalau kami sudah merasakan sesak napas misalnya, tadinya aktivitas kami berhenti dulu untuk istirahat. Kira-kira Pak, apa yang biasanya memicu sesak napas Bapak tersebut Pak? Kalau menurut kami kayaknya itu dari aktivitas yang kami lakukan
ataupun juga terlalu lama dalam satu posisi, misalnya berbaring, nurse. Jadi kalau kelamaan itu bisa buat sesak juga, nurse. Selain itu ada lagi nggak Pak? Ya dari aktivitas mungkin, kemudian selain itu saya nggak tahu juga, mungkin dari penyakit atau apa. Pak, jadi kelelahan dan posisi berbaring yang lama ya Pak ya, yang Iya. bisa memicu Bapak itu sesak nafas Pak. Nah, kira-kira apakah saat ini Bapak sedang menjalani pengobatan ataupun terapi untuk mengatasi sesak nafas Bapak tersebut? Iya, nurse. Saat ini kami sedang mendapatkan pengobatan dan juga suka dikasih oksigen gitu, nurse. Jadi lumayan membantu lah untuk kami kan ketika sesak napas itu. Baik Pak, jadi pengobatan Bapak itu membantu, tetapi masih ada ya Pak rasa sesak napas yang Bapak alami itu, Iya. efek sampingnya itu berupa pusing ya Pak? Iya. Nah, jika dinilai dari skala 0 sampai 10, di mana 0 sendiri itu tidak ada sesak sama sekali ya Pak, dan juga kalau untuk skala 10 itu sangat sesak napas ya Pak. Nah, kira-kira untuk Bapak sendiri sesak napasnya itu berapa ya Pak, nilai sesak napas yang Bapak rasakan itu? Karena kami itu lumayan sering, nurse. Mungkin lumayan tinggi, nurse, nilainya. Nah, kira-kira berapa Pak tingginya itu Pak sekarang? Mungkin sekitar 7, nurse. Sekitar 7 ya dari Pak? 10 ya. Baik Pak, sekarang saya ingin menanyakan tentang nafsu makan Pak. Nah, kira-kira ada nggak Pak yang menyebabkan Bapak itu tidak nafsu makan atau tidak ingin makan? Kalau itu, nurse, mungkin karena nafsu makan saya sering turun itu gara-gara penyakit yang saya alami, jadi juga sering mual juga, nurse. Jadi itu yang buat saya tuh nggak terlalu pengen kalau mau makan itu. Nah, selain itu ada lagi nggak Pak? Kalau selain itu ya mungkin dari faktor kelelahan segala macam, jadi makanan-makanan yang saya makan tuh rasanya tuh hambar gitu. Baik Pak, jadi rasa mual yang Bapak alami itu ikut mempengaruhi nafsu makan Bapak tadi ya Pak? Iya. Nah, menurut Bapak sendiri, mengapa nafsu makan Bapak itu sering menurun Pak? Nah, mungkin ya karena dari faktor-faktor yang tadi itu, nurse, kayak pengobatan juga, terus dari kelelahan, di makanan yang dimakan itu rasanya hambar, sekali makan juga langsung kekenyangan, langsung nggak bisa banyak-banyak makan, rasa nggak ada rasanya. Itu aja ya Pak, cukup? Atau ada yang lain lagi Pak? Ya, ada sih, nurse. Secara umum memang mau Seperti makan itu. apa aja hambar, nurse, kayak itu. Ya, baik Pak. Jadi apakah ada makanan yang tertentu yang masih bisa Bapak terima atau semuanya itu terasa hambar Pak atau sama gitu Pak? Dari yang ini hampir semuanya, nurse. Makan nasi, misalnya makan bubur, itu hampir terasa hambar semua, nurse. Hampir semua makanan. Apakah penurunan nafsu makan ini terjadi sesekali ataupun hampir setiap hari Pak, yang mengganggu untuk nafsu makan Bapak itu Pak? Untuk ini ya terjadinya hampir setiap hari, nurse. Jadi hampir tiap pagi misalnya mau sarapan, mau makan itu nggak ada rasanya. Jadi palingan satu suap palingan kalau pun mau makan. Oh, satu suap Pak? Ya. Nggak bisa lebih dari satu gitu ya Pak? Iya, saking terasa nggak ada rasanya. Hambarnya itu ya Pak ya makanannya. Baik Udah Pak. kenyang juga. Udah kenyang. Nah, kira-kira Pak untuk nafsu makan sendiri itu kira-kira sudah berapa lama Pak untuk menurunnya itu? Mungkin kurang lebih adalah sebulan, nurse. Bulanan lebih, beberapa 2 bulan lah hitungannya, bulanan terakhir. Baik Pak. Nah, kira-kira apa yang Bapak rasakan saat nafsu makan itu menurun Pak? Atau rasanya pahit, hambar atau bagaimana Pak? Mungkin gara-gara karena nggak ada energi yang masuk itu, nurse. Jadinya kan kami tuh lemas ya, cepet capek, nggak bertenaga rasanya, mana lagi sakit juga kan. Sakit kan harusnya makan, Iya Pak, tapi benar. kami malah nggak nafsu makan, jadinya makin lemes, makin nggak bertenaga gitu, Miss. Nurse.
Baik Pak, jadi penurunan nafsu makan ini sudah cukup lama ya Pak, dan juga berdampak pada kondisi tubuh Bapak sendiri ya Pak. Iya. Baik Pak, selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai keluhan mual Pak ya. Nah, sejak kapan Bapak itu mengalami mual itu sendiri? Kalau mual nurse itu mungkin sejak 2 minggu terakhir. Awalnya itu cuman ringan lah. Itu lama-lama kok merasa jadi lebih sering gitu nurse. Kira-kira apakah Bapak ini sedang menjalani pengobatan ataupun terapi untuk mengatasi si mual ini? Iya nurse, jadi waktu itu sempat ke dokter juga kan, dapat dari anjuran juga dari dokter, obat segala macam, tapi masih belum kunjung membaik, masih mual dan masih mengganggu nurse. Itu saja ya Pak, atau ada yang lain? Iya itu aja nurse, jadi obat sesuai anjuran pokoknya saya turutin 3 kali 2 kali 2 kali pantangnya saya lakukan, tapi masih Masih ada rasa mual ya? masih ada semua. Nah, kira-kira apakah mual ini nih muncul setelah Bapak meminum obat tadi ataupun setelah makan Pak? Biasanya setelah makan Setelah makan Pak. Baru makan berapa suap sebenarnya saat ini tuh mual semua. Mual. Baik Pak, jadi apakah mual ini nih sering terjadi atau hanya sering terjadi setiap hari Pak, atau hanya sesekali saja Pak? Kalau pas awal-awal itu kan cuman berapa kali nurse, tapi akhir-akhir ini malah kayak lebih parah nurse, jadi hampir kayak tiap hari. Dan frekuensinya juga kadang ringan, kadang berat Sedang juga. Pak ya? Kadang berat juga ya Pak. Baik Pak, jadi kira-kira apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengatasi rasa mual itu tadi Pak? Kalau untuk mengatasinya dari saya itu palingan istirahat nurse, atau minum air sekedar untuk menghangatkan badan kan, jadi itu aja palingan. Selain itu ada lagi nggak Pak yang kira-kira kegiatan untuk mengatasi mual Bapak atau bagaimana Pak? Palingan ya istirahat terus berbaring, istirahat dulu lah intinya biar tubuh nih kerja lagi kan, nggak kaget. Baik Pak, jadi cara tersebut itu membantu Bapak mengatasi mual Bapak, tetapi masih Bapak bisa merasakan mual itu sendiri ya Pak? Ya walaupun misalnya sudah istirahat, sudah minum air, tidak lama kemudian mual lagi. Mual lagi gitu ya? Itu aja berulang-ulang. Berulang-ulang Pak ya? Jadi istirahat terus mual lagi, istirahat lagi, minum air, mual lagi kayak gitu. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang keluhan muntah Bapak. Nah, sejak kapan Bapak mengalami muntah Pak? Kira-kira? Iya nurse, kalau kayak muntah tuh kurang lebihnya dekatan lah dengan mual itu, seminggu 2 minggu terakhir nurse. Tadinya cuman ya jarang lah kalau muntah tuh, tapi belakangan ini akhir-akhir ini malah kayak lebih sering nurse. Nah, kira-kira Bapak sedang menjalani pengobatan atau terapi nggak Pak pada saat ini untuk mengatasi si masalah tadi Pak? Iya, kami pengobatan juga yang muntah ini, tapi nggak ngaruh juga nurse, jadi tetap masih terasa mual, masih terasa mau muntah, kayak nggak ngaruh dari pengobatan yang Pengobatan. bukan itu. Nah, kira-kira muntah ini terjadi sering ataupun hanya sesekali saja Pak? Kira-kira Pak? Kayaknya kalau misalnya hitungnya seminggu cuma berapa kali, memang frekuensinya agak jarang kalau muntah ini. Tapi ya efeknya itu jadi lemas, jadi nggak nafsu makan segala macam. Oke, baik, Pak. Dalam sehari ya Pak, kira-kira Bapak ini berapa kali Pak untuk muntahnya itu sendiri? Palingan sekali nurse, sekali atau paling banyak 2 kali lah kalau dalam sehari itu. Cuman ya itulah, habis muntah malah jadi nggak nafsu makan, Lemas. Nah, kira-kira untuk muntahnya sendiri itu bagaimana Pak? Bentuk dan juga karakteristiknya Pak? Jadi kalau muntahnya itu kayak ada sisa makanan gitu, cair gitu kan, terus asam juga, rasanya tenggorokan ini, badan juga udah enak tuh, Lemas.
panas Pak ya? Tidak enak badannya. Nah, kira-kira apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengurangi masalah muntah tadi Bapak? Iya, kalau habis muntah itu saya minum air dulu kan, air hangat kan, terus ya istirahat dulu, kembali dulu, sama lah kayak yang tadi itu, yang lalu itu. Tapi ya itu masih sering juga terjadi. Misalnya hari ini sudah tuh dari muntahnya, besok bisa juga Mengulang lagi, mengulang Pak. lagi muntah gitu mas. Selain itu ada lagi nggak Pak untuk mengurangi rasa muntah Bapak tadi Pak? Saat ini ya kalau nggak dari obat yang kemarin, Ya. pengobatan dari air hangat, istirahat nggak ada mas. Cuma itulah. Cuma itu saja ya Pak. Baik Pak, jadi muntah Bapak ini bisa terjadi dan juga cukup mengganggu kenyamanan Bapak ya Pak? Iya mas, jadi rasa lemas gitu. Oke, baik Pak. Baik Pak, selanjutnya saya ingin menanyakan sedikit tentang pola buang air besar Bapak ya Pak. Mungkin pertanyaan ini untuk memastikan saja Pak, tidak adanya gangguan pada pencernaan Bapak sendiri. Nah, kira-kira akhir-akhir ini Bapak sering nggak Pak mengalami kesulitan pada saat buang air besar Pak? Kalau BAB nurse, alhamdulillahnya ya untuk saat ini nggak ada kayak normal lah, tidak terlalu hujan, lancar lah. Untuk BAB itu lancar nurse. Nah, kira-kira kapan Pak terakhir kali Bapak buang air besar? Terakhir kali tadi pagi nurse. Jadi memang kalau untuk BAB alhamdulillahnya frekuensinya kami itu sehari sekali, kadang kan pagi, biasanya pagi terus, nggak ada gangguan kayak lewat atau misalnya 2 hari sekali, itu nggak ada nih. Jadi alhamdulillah lancar lah. Lancar banget ya. Nah, baik Pak. Jadi apakah Bapak saat ini sedang menjalani terapi ataupun pengobatan Pak? Terus juga apakah Bapak ini pengobatannya itu tersebut menimbulkan efek samping pada pencernaan Pak seperti buang air besar tadi Pak? Seperti kesulitan dalam membuang air besar tadi Pak? Ya, alhamdulillah juga ya. Dari pengobatan yang kemarin itu nggak ngaruh ke BAB saya, jadi tetap lancar, tetap tidak harus dipaksa dan ngejan itu segala macam. Jadi tetap tiap hari pagi lancar terus. Sebelumnya apakah Bapak sering mengonsumsi seperti sayur ataupun buah untuk mengatasi buang air besar tadi Pak? Kalau dulunya iya nurse, tapi ya sejak kami sakit ini kan nafsu makannya menurun, mual, muntah. Jadi makan tetap makan, tapi cuman ya sesuap, sesendok, segigitan, karena badan ini merasa nggak enak habis makan itu. Walaupun tetap dimakan, jadi kan tetap makan kalau kayak sayur kan. Ya baik Pak. Kira-kira untuk posisi pada saat buang air besar itu bagaimana Bapak? Adakah kesulitan Pak pada saat posisi buang air besar tadi Pak? Kalau pas BAB itu biasanya kami duduk, dan kalau untuk kesulitan alhamdulillah tidak ada mas. Tidak ada ya Pak? Ya. Baik Pak. Dari hasil pemeriksaan untuk pola buang air besar sendiri, Bapak ini saat ini dalam batas normal dan juga tidak terdapat keluhan konstipasi Pak. Baik Pak. Jadi terima kasih banyak atas kerjasamanya dan juga keterbukaan Bapak ya Pak selama pengkajian ini, dan juga untuk informasi yang Bapak sampaikan tadi itu sangat membantu kami untuk menyusun rencana perawatan paliatif ya Pak, yang bertujuan untuk mengurangi keluhan dan juga meningkatkan kenyamanan Bapak. Nah, jika nanti Bapak ada keluhan ataupun keluhan yang tersebut tadi bertambah atau ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan, itu jangan ragu ya Pak untuk memberi tahu kepada kami. Kami di sini siap untuk membantu Bapak. Nah, kira-kira sebelum saya tutup nih, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu atau ada yang Bapak ingin sampaikan terlebih dahulu Pak? Ya, kayaknya udah cukup mas. Terima kasih banyak juga, semoga kami cepat sembuh juga kan. Baik Pak. Terima kasih banyak juga ya Pak. Saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan ini ke kepada tim kesehatan dan juga kepada dokter agar perawatan Bapak ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kenyamanan Bapak. Nah,
Bapak silakan untuk beristirahat ya Pak dengan nyaman. Jika nanti Bapak merasa tidak nyaman ataupun sesak, nyeri ya, atau membutuhkan bantuan ya Pak, Bapak bisa untuk menekan bel untuk memanggil perawat ataupun memberitahu kami kapan saja ya Pak. Saya izin pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan dialog pengkajian paliatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami berbagai keluhan fisik yang saling berkaitan dan secara nyata mempengaruhi kenyamanan serta kualitas hidupnya. Pasien merasakan kelelahan yang hampir berlangsung sepanjang hari, bahkan sejak bangun tidur dan tidak sepenuhnya membaik meskipun telah beristirahat, sehingga aktivitas sederhana seperti berjalan, mandi, dan makan sudah terasa sangat menguras tenaga dan menurunkan semangat pasien dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi seperti ini diperberat dengan adanya keluhan sesak napas yang sering muncul saat melakukan aktivitas ringan maupun pada malam hari dengan tingkat keparahan sedang hingga berat yang terkadang memaksa pasien untuk menghentikan aktivitas dan beristirahat meskipun telah mendapatkan terapi obat dan oksigen yang hanya membantu sebagian. Selain itu, pasien juga mengalami penurunan nafsu makan yang terjadi hampir setiap hari selama kurang lebih 1 bulan, disertai rasa cepat kenyang dan makanan yang terasa hambar, sehingga berdampak pada berkurangnya asupan nutrisi dan semakin melemahnya kondisi fisik pasien. Keluhan mual yang sering muncul terutama setelah makan sebagai efek dari pengobatan yang sedang dijalani, serta muntah yang terjadi beberapa kali dalam seminggu dengan frekuensi 1 hingga 2 kali sehari semakin menambah ketidaknyamanan dan juga berpotensi memburuk kondisi pasien. Di sisi lain, hasil pengkajian menunjukkan bahwa fungsi eliminasi pasien masih dalam batas normal, dengan pola buang air besar yang teratur dan tanpa keluhan konstipasi, sehingga menjadi salah satu aspek relatif stabil dalam kondisi pasien. Secara keseluruhan, pengkajian paliatif ini menggambarkan pentingnya peran seorang perawat dalam menggali keluhan pasien secara menyeluruh melalui komunikasi terapeutik, agar perencanaan perawatan dapat difokuskan pada pengendalian gejala, peningkatan kenyamanan, serta dukungan holistik yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup pasien sesuai dengan prinsip perawatan paliatif.